Pintu maaf Dewi Huges dan mantan suaminya Afin rupanya masih terbuka untuk saling berdamai. Setelah resmi bercerai, keduanya tak habis-habisnya mengutak-atik persoalan seputar harta Gonogini. Hingga puncaknya pada Sabtu lalu, Afin melaporkan Huges atas dugaan penggelapan uang senilai lebih dari 500 juta rupiah ke pihak berwajib. Namun semua permasalahan itu kini sudah selesai dan memasuki babak baru, yaitu perdamaian. Tanggal 17 Oktober lalu dengan Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Saya Nelana akan menyajikan informasi seputar dunia selebriti untuk menemani ibadah puasa Anda. Jangan lupa pemirsa, ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya, caranya ketik GS, spasi jawaban A atau jawaban B dan kirim via SMS ke nomor 6288. Jadi simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot, Anda tak perlu was-was ketinggalan berita dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Akhirnya Huges dan Afin sepakat berdamai. Hakim meloloskan gugatan cerai Imaniar dan di bulan Ramadan ini Diana Pungki akan menunjukkan kesetiaannya pada sang suami. Ari Lasso dan Andre Hehanusa tergerak melakukan kegiatan sosial di bulan Ramadan. Marshanda menularkan ilmu aktingnya pada lawan mainnya yang sebaya. Baby Romeo tak ingin terus-menerus dilayani istrinya di bulan Ramadan ini. Pemirsa, perdamaian antara Huges dan Afin akhirnya terlaksana juga. Tapi ini baru perjanjian di atas kertas pemirsa. Justru yang lebih sulit adalah mewujudkan perdamaian itu secara nyata. Namun kita jangan buru-buru pesimis, kita harapkan saja perdamaian antara Huges dan Afin bisa berlangsung secara langgeng. Alutkah proses perdamaian mereka? Inilah liputan selengkapnya. Pintu maaf Dewi Huges dan mantan suaminya Afin rupanya masih terbuka untuk saling berdamai. Setelah resmi bercerai, keduanya tak habis-habisnya mengutak-atik persoalan seputar harta Gonogini. Hingga puncaknya pada Sabtu lalu, Afin melaporkan Huges atas dugaan penggelapan uang senilai lebih dari 500 juta rupiah ke pihak berwajib. Namun semua permasalahan itu kini sudah selesai dan memasuki babak baru, yaitu perdamaian. Tanggal 17 Oktober lalu dengan disaksikan masing-masing kuasa hukumnya. Huges dan Afin menandatangani perjanjian damai dan bersepakat untuk mencabut semua tuntutan. Tadi seperti yang saya bilang, kita sama-sama menarik semua tuntutan, selesai. Kita punya kewajiban mencabut banding. Jadi putusan menjadi putusan pengadilan agama sebatas perceraiannya. Kalau harta Gonogininya nanti mereka sudah saling bagi-bagi sendiri. Terwujudnya kesepakatan damai ini tak lepas atas jasa kuasa hukum Huges Elsa Syarif. Meski dirasa cukup berat, Elsa bertekad menyudahi persoalan Huges dan Afin yang kian berlarut-larut. Sebetulnya usaha Elsa sudah dirintis cukup lama. Elsa tidak patah arang meski diakui kontak komunikasi dengan kuasa hukum Afin sukar dijangkau. Hingga akhirnya ia menemukan saat yang tepat untuk berhubungan dengan Afin. Saya utus sekretaris saya untuk pinjam KTP Afin untuk memperpanjang STNK. Nah, pada kesempatan itu jadi surprise bagi saya. Afin tuh wanti-wanti banget ke Sondang. Tolong dong sampein sama Bu Elsa, kita mau damai. Nah, kebetulan saya ke hari Senin yang lalu, jadi minggu lalu itu saya ke Kejaksaan. Ketemu kasih pidumnya Pak Didi Istianta itu menyampaikan, Bu Elsa kasusnya Afin udah P21. Jadi akan ada penyerahan fisik, mau sidang itu kan. Nah, saya bilang tapi dia mau damai loh. Afin sangat menyambut baik kesepakatan damai itu. Maka Elsa kemudian mempertemukan Afin dan Huges untuk membahas poin-poin kesepakatan. Niat baik itu tak lepas dari usaha pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk mengakomodir pertemuan itu. Alhasil mereka pun berdamai. Semoga sejak ini Huges dan Afin menghapus dendam dan perselisihan sejak pernikahan hingga pasca perceraian.
Ya di dalam perdamaian tuh ada nangisnya, ada sayang-sayangnya, ada berantemnya juga sempet udah rapi-rapi nih lagi diketik, wah bisa berantem meledak seperti bukan siapa-siapa. Benar sampai terjadi itu, udah tuh kita para lawyer turun ngamuk, terus mereka datang lagi nangis juga peluk-pelukan kan bingung kan. Ya udah forgive and forget. Ya enak aja SMS-an lihat gue disuruh jawab. Ya udah tuh dimarahin satpamnya. Ya, satu aja. Nah, setelah pertemuan ini. Ya moga-moga silaturahminya berjalan terus seperti yang kita mau, seperti sekarang. Kalau lagi butuh jemputan ya naik bareng gitu. Udah selesai. Bertengkar itu melelahkan, damai itu melegakan. Lalu masihkah kita memilih bertengkar? Pemirsa, jalan menuju perceraian nampaknya semakin dekat bagi Imaniar dan Maxdon. Karena talak 1 sudah dijatuhkan bagi Imaniar. Lalu bagaimanakah nasib anak sematawayang mereka? Nasib Imaniar bertolak belakang dengan Diana Pungki. Artis yang identik dengan peran Jin cantik ini, rumah tangganya semakin hangat saja. Bagaimana Diana Pungki menjaga kehangatan dalam rumah tangganya? Anda akan temukan jawabannya setelah berita tentang sidang perceraian Imaniar. Perceraian sudah membayangi rumah tangga pasangan Imaniar dan Maxdon. Kemarin di Pengadilan Agama Jakarta Timur, sidang gugatan cerai Imaniar atas suaminya telah memasuki talak 1. Dalam sidang itu, hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Imaniar. Dengan begitu berarti nasib rumah tangga mereka nyaris di ujung tanduk. Tentu hal itu jadi beban yang harus mereka pikul. Karena itulah Imaniar dan Maxdon lebih memilih tutup mulut ketika ditanyai oleh para wartawan. Dan tadi kita sudah putuskan intinya mengabulkan gugatan penggugat. Putus hari ini itu diberi waktu 14 hari sejak jatuhnya putusan ini. Kalau nanti lewat 14 hari dari sini tidak ada yang mengajukan upaya hukum banding, maka akte cerai dikeluarkan oleh panitera. Imaniar dan Max masih diberikan kesempatan untuk menyelamatkan biduk rumah tangga mereka. Tak hanya sekedar menjaga keutuhan pernikahan, tapi yang terpenting adalah menjaga masa depan anak mereka. Kalau seandainya perceraian itu tak terhindarkan, sesuai hukum Islam, hak asuh anak jatuh di tangan Imaniar. Sebagai ayah, Maxdon wajib menghidupi anaknya. Nominalnya tadi kalau nggak salah 1 juta ya. Benar, itu hanya nafkah doang, belum menyangkut masalah biaya pendidikan dan biaya kesehatan. Itu ada kesepakatan yang mereka bikin. Di bulan Ramadan, kebanyakan artis mengharap kebanjiran rejeki. Tapi anehnya, Diana Pungki malah memilih untuk bebas dari pekerjaan. Konsekuensinya, ia sepi job. Hal itu semata karena ia ingin menikmati keindahan bulan Ramadan berdua bersama suaminya Deddy Richard. Tahun ini aku bisa sama-sama buka puasa bareng, terus apalagi sahur lah. Kalau misalnya buka puasa belum tentu aku bisa sama-sama sama dia karena dia kerja kan, belum tentu pulangnya juga pas maghrib gitu kan. Jadi ya paling enggak sahur sama-sama. Tentunya Diana Pungki sudah pernah merasakan bersahur atau berbuka di lokasi syuting. Tak dapat dipungkiri kalau keseringan hal itu dirasa hambar. Karena Kadung sering menjalani aktivitas syuting, suami Diana tak terbiasa melihat Diana berlama-lama di rumah. Maka di saat senggangnya kini, Diana berusaha mencari kesibukan yang menghibur. Aku sekarang lagi meliburkan diri syuting. Jadi aku lagi menikmati hari-hariku yang dulu-dulu aku nggak bisa datang ke acara-acara yang selalu kalau diajak teman pergi gitu nggak pernah bisa ikut gitu kan karena kejar tayang terus. Jadi sekarang benar-benar aku nikmatin banget hari libur aku bisa ketemu teman-teman. Suami aku tuh terserah aku mau libur mau kerja terserah. Pemirsa, kita percaya bahwa kita semua adalah anak cucu Adam. Karena merasa sebagai anak cucu Adam itulah Andre Hehanusa dan Ari Lasso tidak sungkan-sungkan terlibat dalam sebuah kegiatan amal buat anak-anak yatim.
Masih tentang anak cucu Adam, Anda pasti hafal dengan pemeran sinetron Anak Cucu Adam. Di antara pemeran remaja yang terlibat di dalamnya, Marshanda terbilang senior di mata pemain-pemain seumurnya. Apakah Marshanda royal membagi ilmu akting kepada pemain-pemain pemula? Kita awali berita tentang Ari Lasso dan Andre Hehanussa. Suara